kajian dari tuan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mirza. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil Rekan-rekan yang kami muliakan, para kiai, para ustaz dan ustazah, guru alim ulama dan guru ngaji, juga para tokoh dan pesepuh masyarakat setempat, wabil khusus pengurus masjid Asy-Syifa. Semoga Bapak Ibu yang hadir untuk bersentuh di malam hari ini, Allah golongkan kita sebagian dari orang-orang yang selalu istiqomah dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek satu, ini jelas Bu. Mantap. Alhamdulillah, di Bintuni ini kami sudah 3 hari ya. Alhamdulillah. Ini atau Bang Haji di sini nih, samping pantai nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Oh siap. Nanti semangkanya menyusul. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya saya pribadi dan sahabat-sahabat di Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji mengucapkan terima kasih secara khusus, secara spesial untuk yang kami muliakan sahabat saya, kakanda saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Amir Efun SPDI. Ibu kenal semua sama beliau? Oh iyalah, orang sini ya. Malah rumah di situ Ustaz ya, yang warna pink ya. Alhamdulillah. Ini rumahnya pink Bu. Kita doakan beliau selalu sehat, istiqomah dalam dakwah, dan pengabdian beliau kepada agama adalah satu bukti betapa Islam ini di Papua Barat khususnya, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Juga hadir di tengah-tengah kita, di hadapan Bapak Ibu semua, abang kami, sahabat kami yang kami muliakan, Bapak Haji Asri SD, beliau baru hadir. Beliau seorang pengusaha di Bintuni, dan alhamdulillah beliau inilah yang banyak bantu dakwah kami, mulai dari menyiapkan penginapan dan lain sebagainya. Bahkan tadi siang kami sempat diajak ke tempat pengumpulan kepiting ya. Alhamdulillah, kalau di sini ada juga kepiting Bu? Ada? Banyak nggak Bu? Ada. Mana nggak ada? Oh, bukan di sini ya.
Ini adanya semangka kalau di sini. Baik, untuk semua pihak yang sudah membantu proses dakwah kami khususnya di Papua Barat ini, jazakumullah khairul jaza. Kami ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Tentunya kami manusia biasa tidak bisa membalas apa-apa, tapi yakin Allah yang akan melipat gandakan pahala beliau-beliau semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini masih musola berarti, masjid yang insya Allah juga sedang dibangun dengan nama yang sama. Apa tadi nama masjidnya? Asy-Syifa. Mudah-mudahan masjidnya cepat rampung. Banyak donatur hamba-hamba Allah yang membantu sehingga masyarakat di daerah sini dan sekitarnya bisa beribadah lebih tenang, lebih khusyuk dan lebih nyaman lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kami sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang insya Allah malam hari ini akan kami ajak sebentar untuk menyiapkan bekal di akhirat kita. Banyak orang bijak yang bilang hidup di dunia itu seperti kita mampir di rest area. Bapak Ibu pernah dengar rest area? Rest itu istirahat, area tempat, berarti tempat istirahat. Biasanya kalau perjalanan jauh, terutama kalau saya dari Jakarta ke beberapa daerah di luar Jakarta, itu setiap sekian puluh kilometer Pak ada rest area, tempat untuk istirahat. Kalau masuk ke tempat istirahat Bapak Ibu, orang punya hajat yang saling berbeda. Orang punya kepentingan yang tidak sama. Ada orang yang bawa mobil masuk rest area, dia matikan mobil, dia keluar, dia pegang perut-perutnya, itu tandanya di rest area itu dia sedang mencari apa? Makan. Ada yang datang keluar gulung lengan baju, gulung celana. Mau ngapain itu Pak? Sholat atau mau sekedar ke toilet. Ada orang yang masuk rest area, buka kaca, AC masih dinyalakan, kemudian dia tidak keluar mobil, disenderkan itu senderan jok mobilnya. Biasanya itu mau ngapain dia? Tidur. Mau yang cuma makan, mau yang cuma tidur, mau yang ke toilet, intinya semuanya sementara di situ. Betul nggak? Pada akhirnya masing-masing apapun hajatnya di rest area pasti akan kembali ke rumahnya masing-masing. Seperti itulah Pak, di dunia ini orang kerjaannya tidak ada yang sama, beda-beda. Ada yang hidup cuma hardolin, tahu hardolin? Ada orang Sunda nggak di sini? Ayah Didil orang Sunda. Ayah. Kalau orang Bugis ada Bugis, banyak. Buton ada. Jawa ada Jawa. Masya Allah. Nggak di mana-mana saya ketemu orang Jawa. Jangan-jangan ini lebih banyak orang Jawa daripada pribuminya. Itulah perbedaan dari hajat setiap kita, tidak ada yang sama. Ada yang hidup di dunia cuma hardolin. Hardolin ini
singkatan dari, maaf bahasa Sunda agak kasar, dahar, modal, ulin. Dahar itu makan, ya. Orang Bugis bilang apa makan? Hah? Bandre, mandre. Kalau orang Makassar saya sering dengar kalau ujungnya jadi eng ya. Ikan. Betul. Kalau makan bukan makan. Makan juga. Tapi bahasa aslinya tadi apa? Mandre. Ada orang yang cuma mandre. Nggak pantas saya ngomongnya. Ada orang yang hidup cuma makan. Karena prinsip hidup, ada orang yang hidup untuk makan, ada yang makan untuk hidup. Mana yang bagus? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Ada orang yang hidupnya untuk makan, isinya cuma makan. Mandre alias makan. Yang kedua, modal. Ini kasar bahasa Sunda. Modal itu maaf, ngebuang yang di dalam perut. BAB. Orang Bugis bilangnya jambang. Jambang. Oke. Aneh juga ya bacanya. Ada lagi orang Sunda bilang ada yang hidup cuma makan buang air. Selebihnya ulin. Ulin itu main. Orang Betawi bilang ngayap. Yang main aja itu namanya ulin. Orang Sunda Betawi bilang ngayap. Orang Bugis bilang tule. Jangan kerjain saya Pak Haji, betul itu. Masalahnya Ustaz Dasar pernah dikerjain sama beliau. Apalagi saya. Apa tadi? Tule. Tule. Matul. Itulah kerjaan orang, cuma ada yang tiga. Cuman makan, buang air, main. Akhirnya ketika pulang ke akhirat tidak bawa apa-apa. Percuma, sia-sia. Maka malam ini kami ingin mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama bersedekah Al-Quran. Nanti terakhir sedekahnya tidak ada paksaan di antara kita. Yang perlu saya sampaikan adalah alhamdulillah banyak orang baik yang membantu dakwah kami. Insya Allah kalau dakwah fisabilillah ada saja yang membantu ibu ya. Dan kami bisa hadir malam ini di masjid ini karena dibantu oleh para jamaah di masjid-masjid sebelumnya. Tadi pagi kami mengisi acara di pengajian ibu-ibu BKMT Masjid Agung Al-Muttaqin. Sama banyak itu orang-orang Bugis, Makassar, orang Buton. Emak-emak garis keras. Fotonya semua mau foto di samping Ustaz. Orang Makassar bilang itu Ustaz. Nanti Ustaz Gontar akan memandu sholawat. Bapak Ibu yang mau sedekah nanti ada sesi khusus setelah saya ceramah. Ustadz dan Ustazah kami akan keliling. Bapak Ibu silahkan nanti yang mau bersedekah berapapun lillahi ta'ala. Tidak ada paksaan di antara kita. Ya, mau yang uang warna merah, biru, hijau, bebas. Silahkan saja ya. Jadi tenang, ibu-ibu yang malam ini lagi pakai gelang emas, cincin berlian, bros yang mahal, tidak kami paksa, aman. Kok ketawa-ketawa? Baik, mana Ustadz dan Ustazah kami sudah siap? Ustadz Gontar kami persilakan untuk berselawat. Ibu silahkan ya sisihkan sebagian karena nanti hasilnya yang terkumpul akan kita bagi dua supaya jelas tidak ada dusta di antara kita. Ini sebagian nanti untuk masjid, sebagian untuk dakwah. Saya awali dari saya dulu. Ibu kira-kira mau saya ngeluarin warna apa?
Masya Allah, kencang banget bilang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin mengikuti jejak kebaikan, pahala, sedekah, berapapun nilainya, silahkan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi. Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya. Kami tentunya tidak bisa membalas apa-apa, tapi kami yakin sedikit amal jariah yang kita berikan di jalan Allah itu jadi tabungan akhirat. Kenapa? Ibu pernah belanja nggak ke supermarket? Ya, supermarket di sini apa tempat ibu belanja namanya? Asifa juga. Kok sama sama masjid namanya? Ini saya khawatir nanti orang mau ke masjid jadi belanja. Namanya Asifa. Ibu ngambil barang di supermarket banyak. Beras, alat mandi, tabung gas 3 kilo, air isi ulang yang galon. Kira-kira ketika dicek di kasir sebentar apa lama? Lama. Semakin ibu banyak belanja, semakin banyak barang yang dicek harganya. Oke? Dunia sama. Semakin Allah menitipkan kita rezeki, maka akan semakin lama nanti dihisapnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita belanja di supermarket. Ibu belanja cuma satu, sikat gigi satu, prosesnya lama apa tidak? Enggak, cepat, di scan, selesai. Seperti itulah nanti. Maka kalau gitu Pak Ustadz, kita nggak boleh banyak harta. Bukan, semakin banyak harta harus semakin banyak berbagi, supaya nanti ketika dihisab tidak terlalu banyak harta yang kita miliki di dalam hati. Yang Allah akan hisab itu adalah ketika Bapak Ibu punya harta, semuanya taruh di dalam hati dan tidak mau berbagi. Contoh Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Rasulullah yang paling kaya Pak, pengusaha. Masya Allah, untanya 2 bukit, dombanya, kambingnya 5 bukit. Pada suatu hari selesai berperang, para sahabat yang punya kebun kurma, semua kurmanya busuk. Semua kurmanya busuk. Lalu Rasulullah ketika selesai sholat berjamaah, Rasul bilang, di antara sekian banyak sahabatku, nanti yang dihisapnya paling lama dan masuk surganya belakangan Abdurrahman bin Auf. Sedih dia Pak. Waduh. Dia datang kepada Rasulullah, dia bilang apa? Ya Rasul, doain saya jadi orang miskin. Saya capek jadi orang kaya. Ada manusia capek jadi orang kaya Pak. Kita capek jadi orang, itu paham. Pegel jadi orang miskin, pengen kaya raya. Tapi Abdurrahman bin Auf capek jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin.
Selesai sholat dia pulang, semua sahabat mengadu, Abdurrahman bin Auf, gimana ini, kurma kita nggak ada yang laku, busuk semua. Ini pas, udah saya beli aja biar uang saya habis. Dibeli semua kurma, niatnya pengen jadi orang miskin. Dibeli semua, diangkut pakai unta-unta, mau dia bawa, mau dikasih ke orang-orang duafa. Di tengah jalan ketemu dengan saudagar dari Yaman. Abdurrahman bin Auf, apa itu? Kurma. Oh, kurma apa? Kurma busuk. Begini kata orang dari Yaman yang pengusaha, di negeri kami sedang ada wabah. Tahu wabah nggak? COVID, virus. Ini Pak, kalau Bapak lihat nama saya LC, ini bukan lulusan luar negeri Pak. LC, lulusan COVID. 2 kali saya kena COVID. Di Yaman ada wabah, semua orang kena wabah, nggak bisa keluar rumah, semua karantina. Terus apa hubungannya sama kurma saya? Kata dokter yang berasal dari Yaman, obatnya cuma satu, kurma busuk. Waduh, bingung Abdurrahman bin Auf. Ya sudah, bagaimana? Ini kamu beli berapa? Sekian ribu dinar. Oke, saya lipat gandakan 10 kali lipat. Uangnya cash, belum ada transfer BCA waktu itu Pak. Dikasih cash dalam kresek, jebret. Gagal maning jadi orang miskin. Lihat Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Semakin dia tidak memiliki harta, semakin Allah lebihkan hartanya. Setelah laku semuanya, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gagal saya jadi orang miskin. Kenapa? Semakin aku sedekahkan kemarin, semakin dibeli kurma yang busuk dengan harga 10 kali lipat. Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Maka hisabmu akan ringan ketika hartamu engkau sedekahkan. Karena hidup itu sukses dan berkah bukan ketika memiliki rumah yang tinggi, mobil mewah. Tidak. Tujuan dan puncak kita dalam hidup adalah ketika apa yang kita punya bermanfaat untuk sesama. Amin ya Rabbal. Jadi ibu nggak usah iri lihat orang yang hartanya lebih. Bisa jadi hisapnya lebih banyak dari kita. Baju koko saya kancingnya 7. Ingat, setiap kancing nanti Allah akan hisap Pak. Masya Allah. Ada tukang gali kubur. Saya banyak cerita aja lah ya. Tahu tukang gali kubur Pak? Tukang gali kubur modalnya apa? Tangkul. Orang sini bilang tangkul, sama. Ada orang Cina mati. Orang Cina kan kalau mati hartanya di bawah Pak. Betul nggak? Kuburannya dalam. Motor ikut. Berlian ada. Kulkas siap. Persis apartemen. Wah ini lihat, wah orang Cina kaya mati. Dia gali kuburnya 1 meter 2 meter belum ketemu. Kelelahan, kecapean, ketiduran dia. Ketika tidur setengah dari tempat kuburan itu dia bermimpi. Dalam mimpi dia melihat semua orang lewat. Ditanya sama dia, kamu mau kemana? Saya sudah dihisap, saya masuk surga. Ada yang lewat, kamu sudah dihisap? Sudah selesai, saya masuk surga. Dia belum dihisap-hisap Pak, belum dihitung-hitung di padang mahsyar. Dia tanya sama malaikat, kenapa? Nomor berapa antrian saya? Apa kata malaikat? Maaf, urusanmu belum selesai. Urusan yang mana? Cangkulmu dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Urusan 1 cangkul, lama masuk surga. Bangun dia, pulang, nggak jadi ngambil harta. Istrinya nanya, mana harta orang Cina yang mau kamu ambil? Nggak jadi, 1 cangkul saja, lama urusannya. Apalagi saya mencolong harta orang lain. Subhanallah. Cangkul bukan berarti bapak yang punya mobil besok dijual-jualin.
Bukan berarti ibu yang punya harta besok dijual-jualin, tidak. Kisah ini mengajarkan kita semakin banyak harta jangan semakin mengepal, jangan semakin pelit. Semakin banyak harta, semakin banyaklah harta itu menjadi manfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada namanya zakat. Kemarin ibu zakat fitrah nggak? Ya. Zakat fitrah itu konsep berbagi dalam agama Islam, waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Zakat fitrah, ibu bisa nggak malam ini zakat fitrah? Bu, ini tangannya begini ibu nih. Bisa nggak malam ini zakat fitrah? Enggak. Waktu dan ukurannya sudah tidak bisa sembarang waktu. Zakat bagi orang yang mampu, haul dan nisabnya harus sampai. Kajian fikihnya luas. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi. Waktu dan ukuran sudah ditentukan. Ada namanya infak. Infak itu lebih luas. Infak ini ibu memberikan sesuatu tapi harus berbentuk. Masjid belum jadi, saya kasih 1 sak semen, itu namanya infak. Ada bentuk sak semennya. Ada yang paling luas, lebih luas dari zakat. Ada yang lebih luas dari zakat, infak. Ada yang lebih luas dari infak, namanya sedekah. Apa hadisnya? Waqala Nabi, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu Allah hitung sebagai sedekah. Apa ada agama lain punya konsep seperti ini? Tidak ada. Cuma agama kita yang segala kebaikan sekecil apapun, sekecil biji zarrah, Allah hitung itu sebagai sedekah. Bapak Ibu, Piala Dunia kemarin di mana? Qatar, betul ya? Kalau Bapak Ibu sempat baca berita, itu di Qatar ada ribuan orang yang tiba-tiba masuk Islam di sana. Pernah baca kan? Kenapa? Karena ketika ada orang mau nonton bola, turun di bandara, begitu banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang ditempel dan membuat orang dengan Islam menjadi terpukau dan terpesona. Hadis yang paling besar ketika orang-orang bule, orang-orang yang nonton bola Piala Dunia melihat satu hadis, apa bacaannya tadi? Kullu ma'rufin shadaqatun. Ternyata setiap kebaikan dalam agama Islam dihitung sebagai sedekah. Beruntung kita jadi orang Islam. Orang kalau tidak biasa bersedekah, Pak, berat. Saya cerita lagi. Ada anak muda nggak pernah sedekah, sholat Jumat, bawa uang di kantong 110.000. Berapa Bu? 110.000. Di sini kalau sholat Jumat ada kotak amal lewat ya Pak? Sama. Ini anak muda pelit, nggak pernah sedekah. Dia mau sedekah, dia ambil yang 10.000. Yang 10.000 Pak, dia mau masukin kotak amal, dari jauh mikirnya ribuan kali. Itu ujungnya sudah masuk ke lubang kotak amal, masih mikir. Masukin, cabut lagi. Aduh ya Allah, masukin enggak, saya masukin enggak, kebeli rokok. Udahlah masukin. Berat, udah masuk, nyesel Pak. Itu kotak amal jalan diliatin sama dia, ya Allah masih bisa balik lagi apa enggak ya? Sebelahnya ada kakek-kakek dia lihat, Masya Allah, pas kotak amal di depan dia mau masukin 100.000. Nih kita, ada orang mau masuk surga nebeng alias numpang. Kata anak muda, kakek mau sedekah 100.000, masukin kek. Bismillah kek, Allah yang membalas pahala terbaik dunia akhirat, jangan lupa ajak saya kek. Dimasukin 100.000.
Selesai anak muda nanya, kek, apa tipsnya supaya kita tidak pelit dalam sedekah? Si kakek bilang, nak, uang yang 100.000 tadi ada di atas lantai. Saya angkat. Saya mau tanya, ini uang siapa? Saya belum tanya, sampean nyuruh-nyuruh saya, masukin kek, masukin. Saya masukin. Uang siapa itu? Kek, uang sampean. Masukin 10.000 saja tadi nggak ikhlas dilihatin itu kotak amal. Ini 100.000 orang lihat, yang masukin orang lain meriang 7 hari. Itu orang yang tidak biasa bersedekah. Pak Ustadz, saya nih mohon maaf Pak Ustadz, secara ekonomi saya susah tuh, ya Allah, jadi orang Islam enak. Sedekah tidak harus dengan uang. Sedekah sama suami bisa. Harus dengan uang tidak. Ibu mengaku dengan suami itu sedekah. Contoh, ada di sini yang suaminya PNS. PNS sekarang jadi ASN ya. Ada nggak Bu? Ada ya. Contoh, suami ibu pegawai negeri. Mau sedekah sama suami gampang. Suami lagi mandi siap-siap, ibu setrika seragamnya, taruh di hanger, gantungan baju, diikat bukan diikat, digantungkan di lemari, ibu lap-lap lagi, semprot minyak wangi, Masya Allah, itu sedekah. Supaya sedekah nambah jadi ibadah, ibu cium itu seragamnya, pahala sedekah. Bayangkan agama Islam nyium seragam suami sedekah, apalagi nyiumin yang punya seragam. Tuh agama Islam. Iya Pak Ustadz, kalau suaminya PNS, suami saya tukang sayur Pak Ustadz. Ada di sini tukang sayur Bu, yang pakai gerobak. Ada apa? Ada. Suami saya tukang sayur Pak Ustadz, pakai gerobak dorong-dorong. Kalau PNS cium seragamnya, gampang ibu. Habis subuh berjamaah, ibu keluarin gerobaknya, ibu siram sayurnya supaya segar. Bismillah, Bismillah, cium gerobaknya. Pahala, betul nggak? Iya, kalau tukang sayur Pak Ustadz. Suami saya bengkel motor Pak Ustadz. Gimana caranya? Lebih gampang. Habis subuh keluarin motornya, standarin 2, ibu panasin, gas sambil bismillah supaya dapat pahala. Bismillah greng supaya dapat pahala ibadah. Cium knalpotnya. Kira-kira pahala apa bengkak di dunia? Simpel, agama Islam itu tidak sulit. Bapak Ibu yang nggak punya uang, Masya Allah bisa banyak sedekah. Bapak Ibu tidak menyusahkan orang lain saja. Kita nih, prinsip agama kita yang diajarkan Rasul, kalau belum bisa nyenangin orang, jangan nyusahin orang. Paham Ibu ya? Kalau belum bisa nyenengin suami, jangan nyusahin suami. Suami siapa? Suami sendiri. Jangan suami tetangga. Kalau bapak belum bisa nyenengin istri, jangan nyusahin istri. Itu saja sudah sedekah. Masya Allah. Inilah konsep berbagi. Berapa banyak orang-orang non muslim yang masuk ke dalam agama Islam gara-gara konsep sedekah yang ada di agama kita. Seperti apa sih sedekah yang bagus? Sedekah yang bagus itu lillahi ta'ala, ikhlas. Apa Bu? Oke, tadi sedekah. Supaya sedekahnya mantap, sekarang kita perkuat niat. Kenapa orang sedekah malah jauh dari berkah? Karena niatnya bukan lillahi. Ada orang yang sedekah tapi dia mengharapkan dunia. Contoh,
Pak Ustadz, saya sedekah motor Yamaha Mio second. Orang sini bilang motor. Yang aneh tuh kalau di Sumatera, Pak. Saya kalau di Riau, motor itu bilangnya Honda. Motor bilangnya Honda. Saya dijemput sama panitia ke penginapan. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah kami jemput. Ya, ini Ustadz, kami jemput naik Honda. Nggak mau, saya bilang. Kenapa nggak mau? Tulisannya Yamaha, bukan Honda. Jadi ternyata di sana merek apapun motornya bilangnya Honda. Kalau mobil itu bilangnya Otto, Pak. Beda-beda. Nah di Medan beda lagi Medan. Medan itu bilang motor apa? Nah paham, kereta. Teman saya orang Medan ke Jakarta, dia bilang apa? Zaki, anterin saya lah cari aksesoris kereta. Hah? Dari ini kereta punya aksesoris. Oke, Pak Ustadz, saya mau sedekah motor Yamaha Mio 8 juta. Kenapa sedekah? Karena katanya bulan depan dapat mobil 120 juta. Bapak Ibu, kita sedekah cuman pengen dapat dunia lagi, terlalu kecil buat Allah. Kita sedekah motor pengen dapat mobil, tiba-tiba mobilnya tidak nongol-nongol, motornya sudah nggak ada, sakit hati nggak Bu? Sakit hati karena yang ibu mau nggak dapat. Salah niat. Ini harus di restart. Terus niatnya lillahi ta'ala. Sedekah motor lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, teman saya baru operasi. Kalau usah teman saya lah. Nih, saya baru cabut gigi kemarin Bu. 3 dicabut. Gigi bungsu saya sudah nancep ke tulang pipi. Di Pekanbaru, di Jakarta saya tanya ke dokter bedah mulut, jadi nggak bisa di dokter gigi, harus naik spesialis bedah mulut. Dihitung-hitung di Jakarta, cabut gigi 60 juta, udah hilang bayar lagi. Betul nggak Bu? Itu baru cabut gigi. Teman saya operasi ratusan juta. Saya bilang sama yang pernah sedekah motor dan kecewa, Pak, berapa harga apa nih saya yang Bapak mau 1 bulan dapat setelah sedekah motor? 120 juta. Bapak matanya sehat Pak Ustaz. Bapak tahu ada tetangga sebelah rumah saya yang operasi mata hampir 80 juta. Belum lagi ketika tetangga saya ada yang kehilangan kelingking di speedboat kena baling-baling, dia harus habis berapa ratusan juta. Maaf Pak, sehat kita tidak bisa dihargai dengan uang. Bisa jadi kita sedekah motor Allah tidak berikan dalam bentuk Avanza, tapi Allah berikan dalam bentuk yang jauh lebih mahal, sehat wal afiat. Konsepnya di restart, dirubah. Jangan mau cari dunia, akhirnya sakit hati. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, tenang-tenang saja Pak. Allah mau kasih di dunia, alhamdulillah. Allah mau kasih di akhirat, kita ridho. Bisa jadi sedekah kita Allah balasnya bukan ke kita. Ke siapa Allah balasnya? Ke anak-anak dan cucu kita nanti setelah kita tidak ada. Bisa jadi motor yang 7 juta kita sedekah, Allah tidak ganti bukan ke kita. Allah gantinya anak-anak yang sehat, anak-anak yang pendidikannya bagus-bagus. Bisa jadi sebabnya dari sedekah motor kita. Jadi cara berpikirnya enak Pak, gak pernah sakit hati. Maka niatnya adalah apa itu ikhlas? Bapak Ibu tahu siapa orang yang paling ikhlas di dunia? Orang yang paling ikhlas di dunia adalah orang yang pagi-pagi sedang buang hajat. Bapak Ibu tadi pagi setor tunai? Oke. Saya tanya ikhlas nggak? Banget Pak Ustadz. Redo nggak? Pasti. Ada orang yang nggak ikhlas dicari lagi kemana larinya? Nggak ada. Seperti itulah gambaran ikhlas. Oke, saya upgrade lagi sedikit analoginya. Surat di dalam juz amma juz ke-30 biasanya nama surat diambil karena ada kalimat yang sama di ayatnya.
Contoh, nama suratnya An-Nas karena ada kalimat yang sama di ayatnya, Qul a'udzu birabbin nas. Nama suratnya At-Takatsur karena ada kalimat yang sama, Alhaakumut Takatsur. Nama suratnya Al-Lahab karena ada kalimat yang sama, Tabbat yada abi lahab wa tab. Nama suratnya Al-Fil karena ada kalimat yang sama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Sekarang Bapak Ibu lihat surat Al-Ikhlas. Apa ada kalimat ikhlasnya? Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlasnya? Seperti itulah ikhlas lillahi ta'ala. Saya kasih contoh lagi biar kita betul-betul paham ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Ini teh, ini gulanya diaduk ke teh, Pak. Namanya jadi teh manis. Gulanya disebut enggak? Apa gula marah? Enggak, gula ikhlas. Walaupun enggak disebut enggak apa-apa. Tuh. Ini gula, ini kopi. Gula diaduk ke kopi, jadinya kopinya kopi mantap. Yang bikin kopi mantap sebenarnya siapa? Gula. Apa gulanya disebut? Nah, ini gula, ini terigu. Gula diaduk ke terigu, diaduk-aduk menjadi kue, masuk ke oven, keluar jadilah kue, tengahnya bolong, namanya donat. Dibilangnya donat lezat. Gula tidak disebut lagi, tapi gula ikhlas. Giliran ada kakek-kakek sakit, kakinya bengkak, didiagnosa di dokter, kata dokter divonis ini kakek kena penyakit diabetes alias penyakit. Kata gula sialan banget. Yang enak-enak gue gak diajak, giliran orang bengek gue diseret-seret. Oke, kita bermain logika. Pertanyaannya, apakah gula kapok bikin teh jadi manis? Apakah gula kapok bikin kopi jadi mantap? Apa gula kapok bikin donat jadi lezat? Itulah ikhlas. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau dibully, mau dinyinyiri dan lain sebagainya, enggak peduli. Tujuan saya satu, lillahi ta'ala. Saya berbuat baik bukan karena ingin dipuji. Saya berbuat baik karena bukan ingin sesuatu. Saya berbuat baik karena Allah. Mau Allah kasih surga terserah, mau Allah tempatin saya di neraka terserah. Saya cuma mau Allah ridho. Kalau Allah ridho saya di neraka, siap saya masuk neraka. Tapi gimana Pak? Ilahi lastulil firdausi ahla, kata Abu Nawas syairnya, ya Allah, aku ini bukan ahli surga ya Allah, ibadahku masih sedikit. Wala aqwa 'alan narul fahim. Tetapi kok rasa-rasanya saya nggak akan kuat kalau masuk neraka ya Allah. Maka bukan surgamu yang kami cari, bukan nerakamu yang kami takuti, semata-mata ridhomu yang menjadi mimpi-mimpi kami. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkau adalah maksud hidup kami. Waridhaka matlubi, dan ridhomu semata yang terus menjadi incaran hidup kami. Enak Pak hidup ikhlas itu lillahi ta'ala, nggak pusing sama tetangga. Sekarang Bapak nggak ikhlas, yang ada iri dengki. Tetangga ganti mobil, Bapak ganti penyakit. Tetangga ganti motor, Ibu ganti resep. Tetangga ganti kulkas, Ibu ganti dokter. Hidup begitu enak? Enggak. Yang enak apa? Senang melihat orang lain senang, ikut susah kalau ada yang susah. Banyak-banyaklah ucapkan alhamdulillah. Maka Bapak
Bapak Ibu yang berbahagia, itulah kenapa malam ini kami hadir di waktu yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan tadi padat yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, kesolehan, ketakwaan orang itu, seseorang hamba Allah tidak dilihat dari harta, jabatan, materi dunianya. Seberapa manfaat hidupnya bermanfaat bagi orang lain, itulah yang Allah nilai dalam hidup ini. Pertanyaannya, manfaat apa yang sudah kita berikan untuk orang-orang lain, orang yang terdekat dengan kita? Itu pertanyaan besar dalam hidup. Maka malam hari ini kami ingin Bapak Ibu sama-sama yuk kita menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain. Dengan apa? Dengan kita membantu mencetak Al-Quran, dan Al-Quran itu kita sebarkan sama-sama melalui lembaga kami. Kenapa Al-Quran? Ibu sedekah Al-Quran. Saya sedekah cuma bisa 5 Pak Ustaz. Yang satu kami bawa ke pesantren, satu majelis taklim, satu masuk ke rumah sakit, satu masuk rumah tahfiz. 5 Al-Quran. Bayangkan di pesantren dibaca sama santri Bismillahirrahmanirrahim, itu yang jadi penolong kita di alam kubur. Di rumah sakit sama yang sakit dibaca Qurannya. Yang sedekah Bapak Ibu Quran tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bermanfaat lagi. Itu yang terus mencari dan terus mencari. Bapak Ibu, kita terhimpit tanah. Ini pahala udah ngantri nih. Pahala umroh, pahala haji. Dalam hadis Rasul, beliau menyampaikan pahala kebaikan semua mengantri, berebut untuk memberikan cahaya bagi tubuh kita di alam kubur, bagi hidup kita di alam barzakh. Bapak Ibu tahu yang paling depan itu antriannya siapa? Au mushafan warathahu, kata Rasulullah, yang paling depan antriannya adalah Al-Quran yang kita sedekahkan. Jadi ini kesempatan, silakan nanti Bapak Ibu yang ingin bersedekah Al-Quran melalui lembaga kami Ikhlas. Sudah kita bahas tadi konsep ikhlasnya seperti apa. Lillahi ta'ala. Berapa Ustaz nilai sedekah Al-Qurannya? Satu Al-Quran nilai sedekahnya hanya 100.000 rupiah. Oh mahal Ustaz, 100.000. Bapak Ibu datang ke kota Manokwari atau ke Bintuni, masuk toko handphone. Ci, dengan Ci, berapa handphone Samsung paling murah? 2 juta Pak. Lihat handphone paling murah 2 juta, tapi Al-Quran kenapa 100.000 kita bilang mahal? Padahal yang menjadi cahaya di kuburan Al-Quran apa handphone? Al-Quran. Ini yang akan mencari kita nanti di alam barzakh sampai ke akhirat. Nilai sedekahnya satu Al-Quran 100.000. Kalau 5 Al-Quran berarti berapa Bu? 500. Kalau 10, 1 juta. Tapi Pak Ustadz, saya nggak ada uangnya Pak Ustadz, kata suami ibu nih. Habis-habisan sudah saya lebaran kemarin Pak Ustadz beli kue. Belum lagi di rumah saya, aduh, bikin sop saudara, soto Makassar, palu basah, minumannya saraba, barongki. Sudah habis uang saya Pak Ustaz, tidak ada lagi. Bapak Ibu, kami tidak memaksa sedekah dengan uang, karena uang itu hak Allah. Apa setiap orang yang tidak punya uang tidak bisa bersedekah? Enggak, konsep kami tidak seperti itu. Bapak Ibu yang tidak punya uang cukup dengan niat, jangan berkecil hati. Ketika Ustadz bentar nanti tawarkan, silakan ikut. Saya ikut Ustadz, saya nggak punya apa-apa, tapi saya yakin Allah punya segalanya. Saya cuma punya niat. Berapa banyak orang yang nggak punya uang tapi bisa berangkat haji cuma gara-gara niat. Bahkan dia tidak berangkat sendiri, diberangkatin oleh orang lain gara-gara niat. Berkuat niat, insya Allah nanti yang sedekah 20 Al-Quran akan kami berikan hadiahnya seperti ini. Dan kami berikan piagam penghargaan seperti ini di setiap masjid juga kami berikan. Itu Bapak Ibu ya. Boleh nyicil Pak Ustadz? Boleh. Boleh nggak nanti foto sama Ustadz kalau ngambil hadiahnya di depan? Boleh. Patungan boleh Pak Ustadz? Yang mau patungan boleh. Yang ada uang cash silahkan.
Kami hanya pelayan Al-Quran. Tugas kami hanya mempermudah Bapak Ibu yang sedekah walaupun hanya dengan niat. Yang baru punya niat, silahkan niatnya kami catat, biar Allah yang maha melihat, Allah yang mudahkan urusan uang dan rezeki Bapak Ibu semuanya. Baik, bagaimana panduan lengkapnya, seperti apa arahannya, Ustadz Gontar sudah berdiri di hadapan kita, dan beliau akan memandu Bapak Ibu yang ingin bersedekah bersama dengan lembaga kami, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik Bapak Ibu kami yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada sesi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu kami semua untuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, untuk sama-sama kita berjuang dalam membantu agama Allah dengan cara sedekah Al-Quran atau wakaf Al-Quran komitmen. Artinya Bapak Ibu bisa bersedekah Al-Quran atau berwakaf Al-Quran tanpa harus membayarkannya pada malam hari ini. Bisa dibayarkan besok, lusa, atau 7 hari setelah acara kita pada malam hari ini, atau bahkan sampai nantinya Allah memberikan kelapangan niat, kelapangan rezeki, dan kelapangan waktu Bapak Ibu kami semua. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal angkat tangannya saja. Nanti tim kami, Ustadz dan Ustadzah kami akan menghampiri Bapak Ibu, akan mencatatkan nama dan akan memberikan selembar kertas yang isinya nomor rekening atas nama Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dan nanti bagi Bapak Ibu kami yang berwakaf di atas 20 mushaf Al-Quran, kami undang untuk maju ke depan untuk pengambilan hadiah dan juga sesi foto eksklusif bersama Tuan Guru kita. Baik Bapak Ibu kami, seperti di masjid-masjid lainnya, pada lelang wakaf Al-Quran kali ini akan kita mulai dari angka tertinggi terlebih dahulu, dan nanti akan kita turunkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu kami sekalian. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai. Bapak Ibu kami yang ingin berwakaf Al-Quran atau bersedekah Al-Quran di angka 90 mushaf Al-Quran. Bismillah, tawakal Allah Bapak Ibu kami. Di angka 90 mushaf Al-Quran, alhamdulillah, ibunda kami di depan 90 mushaf Al-Quran. Takbir. Alhamdulillah. Semoga dengan mengangkat tangannya ibunda kami ini akan menjadi asbab penyemangat bagi yang lainnya. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, kami tidak memaksa sedekah dengan uang. Bapak Ibu tidak harus membayarkannya pada malam hari ini, tidak harus ada uangnya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah ada niat, biarkan niatnya kami catat, biarkan nantinya kun fayakunnya Allah yang akan memudahkan dan mengatur niat yang mulia dari Bapak Ibu kami. Maka dari itu Bapak Ibu, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih untuk berniat Bapak Ibu. Jangan berkecil hati Bapak Ibu kami. Kami tidak memaksa dengan uang Bapak Ibu, kami hanya meminta niat yang mulia dari Bapak Ibu kami. Mari Bapak Ibu, kita hidupkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Kita sebarkan rahmat ini di setiap rumah kaum muslimin dan muslimat. Bismillah. Dengan ke-90 mushaf Al-Quran, sebelum kita hitung mundur, sekarang kita turunkan di angka 50 mushaf Al-Quran. Bismillah, tawakal Allah. Bapak Ibu kami 50 mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, Pak Haji kami 50 mushaf Al-Quran. Takbir. Alhamdulillah, Pak Haji kami yang setia menemani kami di setiap titik masjid yang kami datangi. Beliau sangat berharap nantinya Al-Quran banyak tersebar, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni ini. Kita doakan Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan ataupun hajat dari Pak Haji kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah Bapak Ibu, mari kita ikuti jejak ayahanda kita, ibunda kita juga yang tadi. Mari kita ikuti jejak beliau-beliau ini. Insya Allah Bapak Ibu kami, inilah nanti
yang akan menjadi lentera ataupun cahaya di alam kubur kita. Bismillah, tawakal Allah Bapak Ibu kami. Alhamdulillah Bunda kami. Silakan Bunda di sebelah sini. Masya Allah. Ibu namanya siapa? Darmawati. Pasti suaminya namanya Darmawan. Suaminya ikut nggak Bu? Suaminya ada ikut? Ikut, yang mana suaminya? Yang mana Bu? Oh, Bapak, Masya Allah, boleh ikut foto bersama kami Pak. Silakan Pak. Ibu Darmawati. Ini suatu tercinta, Masya Allah. Jazakumullah khairul jazak. Masya Allah. Dengan Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Pak Zainal Abidin. Betul ini istrinya Pak? Yakin? Alhamdulillah yakin. Kan meyakinkan. Anak sudah berapa Pak? Anak 2. Masya Allah, berkah anak 2. Istri? Satu. Langsung lemas jawabnya. Oke, kita foto dulu. Ini foto ya Pak? Anak? Masya Allah. Oke, boleh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal maratib. Salatullahi ma lahat kawakib, ala man khairi makiban najabi. Hada hadis surah bismil habaib, fahasa syukru a'tafa rakaib. Yang taraha waqat maddas khuqaha, wasalat min madami'iha sahaib, ومالت من حما قلبا وحالا إلى تلك المعالم والملاعين. فدعت يد الزمان ولا تسوقها، فطائر شوقها بالحريقات، فمنظر من كما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita aminkan doa. Allahumma bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. في الحور